kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tadi kita sudah berdoa ya. Kita lanjutkan. Di hari pertama ini kita masuk 100% sudah full ya. Senang tidak rasanya? Setelah sekian lama, hampir 2 tahun kita belajar dari rumah. Nah, hari ini kita masuk pertama untuk satu kelas. Kalian bisa bertemu dengan teman. Perasaan kalian bagaimana? Tenang, tenang kenapa nak? Kan ku coba Bisa belajar pertemuan, bisa belajar langsung ya, bisa diterapkan langsung internet ya. Oke, kalau selama ini hanya lewat video atau masih saja, ya kan? Oke. Nah, karena kita sudah ketemu semua tatap muka 100%, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Apa nak? Kesepakatan kelas itu kalau dulu namanya aturan kelas. Iya, sekarang namanya kesepakatan kelas. Iya, benar. Kesepakatan itu adalah aturan yang dibuat siapa? Dibuat siapa? Warga kelas. Iya, pinter. Dibuat oleh warga kelas dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Ya, baiklah. Sekarang kira-kira kelas kita ini mau dibuat itu apa? Mau dibuat seperti apa sih? Pinginnya punya aturan yang bagaimana sih? Iya. Misalnya ada enam tempat waktu kita tulis ya. Setuju nggak yang lain? Iya, 1. Datang tepat waktu. Yang Nopri yang mana? Saling menghormati sesama teman. Kira-kira setuju tidak kalau saling menghormati? Iya, kita tulis. Saling akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi Kemudian coba siapa Akila ada usulan yang lain? Usulan yang lain apa? Aldo? Apa yang usulan? Iya, Rifat berpakaian rapi. Jadi dalam sekolah harus seragam ya nak ya. Kalau hari Senin sama Selasa kita kan pakai rompi. Nah, ini ada yang tidak pakai rompi. Masuk mana rompinya? Pakaian berpakaian seragam.
nomor 7. Boleh. Menjahili tangan. Oke. Ada yang lain nggak? Yuk, yang berlaku di kelas kita yang harus kita laksanakan karena ini kesepakatan yang kita ambil harus kita laksanakan. Jangan kita hanya buat aturan, buat kesepakatan harus rukun. Boleh. Harus rukun sampai kita ini. Boleh ya? Oh ya, ini. Tidak ikut saat belajar. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang kita sepakati ya. Yang pertama, coba kalian baca. Yang kedua. Lanjut, gerak. Ini semua kesepakatan atau aturan yang sudah kalian buat kita sepakati hari ini ya. Iya, menjahili. Iya, maaf ya, terima kasih nak. Kurang. Iya, menjahili teman. Menjahili teman suka kadang kan apa iseng-iseng bercanda atau cuek-cuek teman saat belajar ya. Boleh. Ini sudah kalian buat, harus kalian laksanakan. Nanti membuatkan itunya ya, kita tempel sama-sama biar kalian bisa melihat siapa yang melanggar. Kalian bisa lihat oh di aturan kelas kita, kesepakatan kelas kita dan ternyata seperti ini. Mau kan seperti misalnya yang suka datang terlambat iya, kalau masih ada mulai hari ini berusaha untuk tidak. Iya, bagus. Oke, baiklah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini nanti saya coba buat di karton dan kalian yang nempel ya. Yuk, ini ya. Kalau sudah selesai di lem nanti kita ini ya, kita tempel untuk sementara. Besok kita ini ganti kertas origami biar lebih rapi enak ya, warna-warni. Biar lebih tampak cerah. Yuk, siapa yang mau nempel? Dulu yang sudah duluan. Gantian ya, gantian. Nggak boleh rebutan. Iya, yang sudah selesai nempel boleh kembali ke tempat duduk nak. Jangan jaraknya jangan jauh-jauh ya, soalnya kan nanti masih ada berapa lagi. Yang sudah selesai boleh kembali ke tempat duduk. Pertama-tama kita berterima besar syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatan karunia Allah kita masih diberi kesehatan, kekuatan, serta kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, melakukan aktivitas kewajiban kita yaitu proses belajar mengajar SD yang kita selesai. Selawat beriring salam tidak pernah bosan-bosannya kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah dari alam kebodohan menuju alam masyarakat yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang kami hormati ibu kepala sekolah SD 16 atau mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 16, yang kami hormati CGP Angkatan 4. Ternyata di sini saya selaku pembawa acara yang mana akan membawakan acara kita pada hari ini. Yang pertama acara kita adalah pembukaan, yang kedua adalah kata sambutan, yang ketiga adalah penutup. Baiklah, di sini kita akan mulai acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Untuk
membuka acara ini, marilah kita sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama sudah kita anggap selesai. Kita menginjak acara kedua, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili untuk kata sambutan sekaligus nanti sebagai mengizinkan aksi nyata CGP di dalam budaya positif atau berbagi budaya positif kepada kepala sekolah atau yang mewakili. Kami persilakan. Selamanya menunggu kita menaklukkan hari, beranikan diri, Terima kan kasih. ku kejar mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata tidak ku Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan dalam rangka acara sosialisasi budaya positif yang mana dalam hal ini yang akan dipaparkan oleh Ibu Tri Widayati, yang mana beliau sebagai CGP angkatan keempat. Salam beri salam dan intinya kita berikan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah bawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terbaru dengan yang kita rasakan pada saat. Baiklah, di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya akan memberikan beberapa hal yang bisa berikan khususnya untuk guru CGP, yang mana nanti akan disampaikan dengan Ibu Tri Widayati karena beliau adalah guru pemula khususnya di SD 16. Kebetulan sekali di SD 16 ini ada dua orang, ya, ada dua orang. Yang pertama Ibu Tri Widayati dan yang kedua Ibu Wali Sumiti. Dan beliau adalah merupakan angkatan keempat yang akan melakukan beberapa budaya positif khususnya di sekolah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di sekolah kita ini kedepannya akan lebih baik lagi. Karena apa? Dari tahun ke tahun seperti yang kita sudah rasakan ya, mungkin sudah tetap kedisiplinan sudah cukup, mungkin perlu ditingkatkan lagi. Mungkin dengan adanya dengan guru penggerak ini bisa memberikan sisi-sisi positif, ya. Misal contoh, saya terlambat, di depannya tidak terlambat lagi, ya. Seperti anak lain dan di kelas, mungkin di kelas ibu, mungkin perlu kata-kata yang ada kasar. Mungkin nanti adanya guru penggerak, mungkin dengan kata-kata yang sifatnya halus bisa memberikan pelajaran tersendiri buat itu. Mudah-mudahan nanti bisa mewujudkan khususnya di SD 16 ini dan secara global sudah saya sampaikan tadi, khususnya di Kabupaten Jombang kita memiliki guru penggerak, ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan sisi positif. Nah itu. Dan yang kedua, saya mengharapkan lagi ke depannya untuk guru-guru yang belum, ya, guru-guru yang belum, mungkin nanti ada gelombang berikutnya ya, nanti bisa mendaftar atau sebagainya. Ini adalah suatu momen yang cukup penting sekali bagi kita yang belum. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa memberikan semangat tersendiri buat kita semua. Dan mudah-mudahan SD yang kita cintai ini akan lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silakan nanti Ibu Tri memaparkan, ya, memaparkan hasil yang sudah didapat. Berikanlah ilmunya, tularkanlah ilmunya. Sekali lagi ya, berikanlah ilmunya, kami akan menerima itu hal yang terbaik. Saya kira hanya itu, dan mudah-mudahan sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang mana kata sambutan sekaligus mengizinkan aksi nyata oleh CPP Angkatan 4. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Di sini acara inti di mana akan disampaikan oleh rekan sejawat kita kepada Triwajati, yaitu aksi nyata, berbagi aksi nyata budaya positif. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili SD Negeri 16 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka sesi berbagi budaya positif. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkat ajaran beliau kita masih bisa merasakan alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak Ibu guru yang hebat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi dalam sesi berbagi tentang budaya positif. Adapun saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, akan tetapi sebagai tugas saya untuk berbagi kepada rekan sejawat, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal tersebut. Baiklah, kita lanjutkan saja. Materi yang pertama itu adalah ini sekedar ya agenda pembukaan dan perkenalan. Saya rasa sudah tahu semua nama saya karena kita satu sekolah ya, satu keluarga. Kemudian presentasi konsep, tanya jawab, dan terakhir adalah refleksi. Capaian khusus dari modul 1.4 atau dalam sesi berbagi ini yang pertama adalah menjelaskan mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar manusia, serta terakhir adalah 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, baiklah kita awali dengan kata budaya positif atau ekosistem positif. Tentunya kalau kita berbicara dengan mendengar kata positif itu adalah hal-hal yang baik. Betul tidak kira-kira Bapak Ibu? Iya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan menyemai benih-benih padi. Seperti halnya dengan guru. Guru itu tidak bisa merubah kodrat anak, akan tetapi hanya bisa menuntun. Nah, barangkali kalau selama ini kita masih banyak menuntut terhadap anak. Nah, mulai saat ini kita harus berusaha
Kalau selama ini karena target kurikulum ataupun KKM, seringkali kita mengabaikan kebutuhan anak yang sesuai kebutuhannya. Kita hanya menuntut kurikulum tercapai, KKM turunkan. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, mudah-mudahan dengan adanya materi yang saya sampaikan ini, saya pribadi dan Bapak Ibu berangsur-angsur bisa menerapkan. Ya, ini semboyan Ki Hajar Dewantara yang mana menyebutkan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Nah, sebagai seorang guru itu kita menjadi pamong. Terus kemudian kita lanjutkan eksplorasi konsep perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah ketiga perubahan paradigma kegiatan. Nah, ini ada kegiatan atau bisa Bapak Ibu lakukan. Ada A dan B. Misalnya ibu dan teman ibu. Sekarang boleh dicoba. Sobeklah secari kertas kecil, tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan, genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu membuat tulisan di secari kertas itu dengan sesuatu hal yang sangat berharga, kemudian diminta, dibujuk, dirayu oleh teman kalian atau dihardik, apa yang terjadi oleh Bapak Ibu? Akan memberikannya kah? Atau akan tetap mempertahankan genggaman tersebut? Oke, nah ada dia. Ini sampai tidak ya? Coba Ibu Ayu menyampaikan, mempertahankan. Bisa berikan alasannya? Ya, kalau sesuatu yang sangat berharga kemudian diminta oleh teman Ibu, kemudian kata Ibu dipertahankan, kira-kira apa alasannya? Jawaban yang berbeda kira-kira akan diberikankah semua atau akan dipertahankan? Nah, sebenarnya diberikan atau tidak diberikan itu ya sesuaikan dengan konteksnya. Itu tergantung diri masing-masing, karena tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kalau bukan kita sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, miskonsepsi yang selama ini seringkali kita salah anggapan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, seringkali kita itu mengontrol murid tanpa kita sadari. Kita meminta siswa kita untuk melakukan sesuatu yang siswa kita itu tidak inginkan, tetapi secara tidak langsung kita memintanya. Itu sebenarnya kira-kira salah atau benar itu? Kita meminta sesuatu anak untuk melakukan sesuatu, akan tetapi anak tersebut sebenarnya tidak mau melakukannya. Kira-kira benar atau salah itu? Salah, iya betul. Nah, harusnya iya, biarkan anak itu menemukan jati dirinya. Kita hanya sebagai pendidik hanya menuntun. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu anggapan yang salah ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga salah anggapannya. Belum
perilaku yang kita anggap positif itu efektif dan bermanfaat bagi anak. Apa yang diinginkan oleh anak itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Kadangkala itu tadi kembali karena kita selama ini lebih banyak menuntut, maka kebutuhan atau yang diinginkan oleh anak itu barangkali belum sesuai keinginannya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Iya, ini juga sering banget itu kita lakukan ya tanpa kita sadari terhadap murid kita. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak kita mengontrol seseorang? Tidak. Nah, agar kita tidak dikontrol oleh orang lain, pandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami orang lain, bukan mengubahnya ya. Kita bukan merubah, tetapi kita berusaha memahami pandangan. Itu yang sesuai. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau selama ini kita seperti itu ya. Setiap anak melakukan kesalahan, kita anggap itu salah. Kita yang paling benar, padahal itu salah. Kemudian di teori kontrol, bagaimana semua perilaku memiliki tujuan. Sebagai contoh, seorang anak yang mengganggu temannya di kelas, misalnya, dia akan merasa puas setelah membuat temannya itu menangis. Di satu sisi, kira-kira kalau membuat temannya menangis itu perilaku positif atau negatif Bapak Ibu? Negatif ya, akan tetapi bertujuan. Atau misalnya anak mengambil makanan temannya. Nah, mengambil makanan itu adalah perbuatan tidak baik. Akan tetapi karena dia mungkin barangkali lapar, nah untuk memenuhi kebutuhannya maka dia melakukan hal tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu ada stimulus respon. Nah, pada kenyataannya pada teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika misalnya ada suatu permasalahan, itu kolaborasi itu maksudnya dibicarakan secara bersama. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu ada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Lanjut. Nah, kita ada makna kata disiplin. Yang ada di benak Bapak Ibu kira-kira kalau mendengar sebagai contoh, misalkan harus datang tepat waktu, seperti itu ya. Nah, kita lihat dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ada juga yang kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari sini inti kata disiplin itu berarti apa? Berdasarkan potensi. Disiplin itu digali dari potensi menuju sebuah tujuan. Artinya harus berasal dari dalam diri. Kemudian lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi dari luar, iya. Apa yang akan terjadi apabila kita
apabila saya tidak melakukannya. Kadang-kala kita beraya, kalau dari luar, misalnya aku malu dilihat sama orang, kalau misalnya aku datang terlambat, atau misalnya aku malu kalau akhir bulan belum mengumpulkan administrasi kelas yang harus ditandatangani kepala sekolah. Itu adalah karena faktor dari luar. Kita melakukan sesuatu mengharapkan hadiah atau imbalan, itu juga termasuk motivasi ini eksternal ya, dari luar. Terus kemudian yang ketiga itu adalah motivasi internal. Motivasi internal itu memiliki tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai yang kita harapkan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tidak ada iming-iming hadiah, bukan karena tidak enak dengan orang lain atau mengharapkan sesuatu, namun itu ingin menjadi seperti apa saya. Jadi berdasarkan atau benar-benar lahir dari hati nurani, motivasi internal. Kira-kira dari ketiga motivasi tadi, yang mana yang bisa kita terapkan? Iya, harusnya motivasi internal yang ketiga. Ingin menjadi apa saya? Bukan karena melakukan sesuatu itu karena imbalan atau karena dilihat tidak enak dengan orang. Kemudian ada menurut Ki Hajar Dewantara, belajar itu untuk menciptakan siswa yang merdeka. Apa sih kata merdeka itu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya tidak tergantung dari orang lain ya, tetapi dari diri kita sendiri. Untuk mengambil suatu keputusan kita harus tanpa tergantung orang lain, itu artinya merdeka. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Peraturan dibuat hanya satu orang, misalnya buat kelas atau kepala sekolah. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan itu dibuat dengan satu orang, misalnya wali kelas yang membuatnya atau kepala sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan bersama. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Roli. Iya, terima kasih. Iya, kalau selama ini di kelas-kelas kita atau di sekolah yang ditempel itu seringkali kita baca peraturan. Nah, untuk saat ini kalimat peraturan ini karena dianggap memiliki makna negatif. Kenapa? Cenderung yang membuat adalah keputusannya adalah satu orang. Nah, untuk saat ini kita membuat keyakinan kelas itu, misalkan di kelas itu membuat keyakinan kelas. Nah, kita beri kesempatan semua siswa kita untuk berpendapat. Kira-kira mau dibawa kemana kelas kita ini? Ya, misalnya salah satunya yang barusan kami lakukan di kelas 2A itu misalnya tidak makan saat belajar. Nah, itu salah satu kesepakatan. Jika kira-kira keyakinan kelas itu bisa diterima oleh seluruh warga kelas, maka itu kita terapkan. Yang kedua, misalkan datang tepat waktu. Nah, jadi kalau seandainya ada di antara temannya datang terlambat, biasanya ada konsekuensinya. Demikian. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan ini sebagai contoh? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai
kendaraan roda 2. Kalau selama ini mungkin anggapan Bapak Ibu, kira-kira kenapa kita harus pakai helm? Iya, untuk keselamatan. Terus kemudian ada lagi? Agar tidak ditilang polisi. Iya, itu salah satu juga betul itu ya. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira Bapak Ibu apa tujuannya? Untuk keselamatan, iya. Betul ya, untuk keselamatan dan kesehatan. Kalau kita tidak mematuhi peraturan 3M, barangkali kita akan dengan mudah tertular virus COVID-19 ini ya. Kami mudah-mudahan insya Allah tidak. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, misalnya seperti ini tadi, Bapak Ibu datang kemudian duduk sebelum acara dimulai. Kira-kira apa tujuannya? Kira-kira apa? Agar iya, oke, agar cepat terlaksana, agar tidak ketinggalan materi juga boleh ya. Iya, karena kalau misalnya kita datangnya terlambat, sudah tentu kita akan ketinggalan materi yang disampaikan sebelumnya. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu hanya dibuat, itu apa namanya? Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tadi dibuat oleh seluruh warga kelas, kemudian disepakati. Kalau misalnya itu peraturan sekolah, berarti seluruh warga sekolah ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh, ada A, ada B, ada contohnya kesepakatan kelas. Ini sama-sama kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, mengapa? Itu ada contohnya adalah TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan yang pertama itu adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian terakhir tertib. Sedangkan kesepakatan kelas yang kedua itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira dari kedua contoh kesepakatan kelas ini, yang A ataukah B? Yang mana Bapak Ibu? Bisa dijelaskan kenapa milih B, Pak? Iya, jadi yang tadi kesepakatan ya? Iya. Nah, karena saya pilih B karena di situ ada melibatkan guru dan murid, Bu. Oke. Jadi melibatkan guru dan murid. Nah, itu saya pilih kenapa untuk yang B untuk kesepakatan kelasnya. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Edo ya. Iya, menurut beliau itu adalah B, kesepakatan kelas karena melibatkan antara guru dan murid atau seluruh warga kelas. Saya sependapat. Ada mungkin Bapak Ibu yang beda pendapat? Tidak ya, oke, kita sepakatin. Karena kenapa keyakinan kelas tadi itu diperoleh atau disepakati seluruh warga kelas, artinya dilibatkan semuanya, tidak hanya guru bikin peraturan kemudian anak murid yang melakukannya. Oke, next. Ini contoh, ada peraturan kemudian keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu itu, iya, itu keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan. Memiliki nilai kebajikan apa kira-kira kalau mengembalikan anak setelah membaca buku kemudian kembalikannya ke tempatnya? Kira-kira? Iya, tanggung jawab. Berarti anak itu sudah memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan atau keyakinan kira-kira? Kira-kira? Dilarang mengganggu orang lain. Untuk
keyakinan atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira peraturan kesepakatan atau peraturan? Iya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang itu peraturan ya. Yang memiliki nilai tidak memiliki nilai kebajikan dilarang. Kemudian yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Untuk nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan bisa. Bergantian atau menunggu giliran itu berarti budaya antri, menghormati orang lain bisa. Gunakan masker, itu nilai kebajikannya apa? Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira? Iya, keselamatan. Oke, next. Ini sebagai jawabannya ya. Selalu memberikan buku tanggung jawab menghormati orang lain. Iya, keselamatan menghormati orang lain. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Iya. Keyakinan kelas itu memiliki nilai kebajikan. Oke, next. Kemudian selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau selama ini, kalau misalkan anak kita tidak membuat PR, itu misalnya kita suruh berdiri di depan kelas. Pernah tidak Bapak Ibu melakukannya? Kalau saya jujur saja pernah, tapi itu dulu. Alhamdulillah setelah mendapat hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Nah, kita lihat sama-sama ya. Yang hukuman. Ketika hukuman itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Kemudian untuk jangka panjang atau jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak selalu ketika melakukan suatu kesalahan, dia selalu menganggap hal yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya, seringkali misalkan kalau hukuman itu misalkan anak tidak mengerjakan tugas sekolah, dia ketika ditanya jawabannya apa? Mungkin bukunya tinggal atau mungkin lupa. Seringkali seperti itu ya kalau di kelas kita temuin. Nah, dia akan menyembunyikan kesalahannya itu dengan berbagai alasan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu ketika hukuman. Bagaimana dengan keadaan atau kondisi konsekuensi? Kaitannya dengan konsekuensi itu salah satunya adalah sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya bagaimana? Ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu harus kita tanya, istilahnya kita identifikasi dulu, kira-kira apa penyebabnya. Jangan langsung kita main hakim sendiri. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan, itu dia tidak berlarut-larut, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman dia akan membekas. Aku kemarin disuruh tulis, misalkan satu buku penuh misalkan, atau aku kemarin disuruh mengutin sampah keliling lapangan. Anak akan membekas di memori mereka ketika itu hukuman yang diberikan. Tetapi ketika konsekuensi yang diberikan, anak akan tidak merasa itu adalah hukuman, tetapi bentuk tanggung jawabnya. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi jelas sekali ya, kalau hukuman itu biasanya bisa membuat anak itu sakit fisik maupun
kemudian dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kira-kira kalau di kelas itu yang perlu kita terapkan adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi ya. Iya. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan langsung kita hakimi atau kita panggil kemudian di depan kelas, di depan teman-temannya kita panggil, barangkali bisa kita bawa ke kantor atau setelah jam istirahat atau jam pulang ya. Jangan di depan teman-temannya. Nanti dia akan mengingat selalu ini, aku kemarin dihukum sama mem itu. Nah, seperti itu. Ini sebagai contoh tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi adalah hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Bisa dijelaskan Ibu Desmi? Iya, karena sudah menyakiti fisiknya, menulis sebanyak 100 kali. Jadi bisa-bisa mungkin tangannya akan agak sakit, capek seperti itu. Dengan hukuman menulis sebuah buku. Ya, itu aja mungkin. Oke. Baik, terima kasih Bu Desmi. Iya, mencatat 100 kali dalam buku. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita saja orang dewasa ketika disuruh mencatat, menulis, 100 kali apa yang akan terjadi? Pasti pegel ya. Anak-anak aja kalau kita belajar di sekolah yang hanya 4-5 jam, itu saja selalu mengeluh, "Mem, capek Mem, boleh istirahat dulu Mem," seperti itu ya. Oke. Kemudian dia akan mengingatnya dalam jangka waktu lama. Aku dulu pernah dihukum sama mem itu. Nah, seperti itu. Lanjut, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman? Ya, itu udah ada hukuman juga ya. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena menyangkut fisik. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sama juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, terus kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi, benar ya? Iya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia membersihkannya, berarti dia bertanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, antara yang poin 2 nih, yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu berbeda ya. Yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Kenapa itu berbeda? Ada yang bisa bantu jelaskan? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di. Kira-kira kenapa itu tidak sama? Karena konsekuensi yang lari. Iya, boleh bantu Pak Didi? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, apa bedanya? Bedanya jelas. Kalau di lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, itu hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia tidak berkaitan dengan pelajaran atau apa yang harus kita berikan kepada anak itu nggak ada berkaitannya untuk pendidikan. Itu jelas. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, untuk pelajaran PJOK ada hukumannya. Kenapa? Karena pas momennya di pelajaran PJOK, anak-anak sudah melakukan pemanasan, terus dia datang. Artinya kita sekalian memberikan pemanasan terhadap anak yang terlambat tadi. Oke, terima itu. Iya, tepuk tangan.
Terima kasih atas ini ya pendapatnya. Benar ya, kalau lari mengelilingi lapangan basket itu dia tidak ada kaitan dengan materi, terus kemudian menyakiti fisik. Iya, dia datang pagi-pagi sudah terlambat disuruh lari lagi. Terus kemudian kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu bisa digantikan sebagai pemanasan ya, karena teman yang sudah melakukan pemanasan dia baru ini datang. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Iya, awalnya saya juga bingung. Apa sih restitusi itu? Sementara tugasnya harus dikerjakan. Harus mengikuti alur-alurnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika murid memiliki masalah, seperti tadi yang contoh sudah disebutkan, tidak boleh guru langsung menghakimi atau menjudge, akan tetapi lakukan dengan restitusi. Biarkan anak menemukan masalahnya, terus kemudian memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, next. Adapun ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Terus kemudian berfokus pada solusi, bukan kesalahan. Kamu terlambat, itu setiap hari terlambat terus. Pokoknya selalu menyalahkan, terlambat. Nah, dalam restitusi ini yang diutamakan adalah solusi. Bagaimana caranya biar tidak terlambat lagi, bukan kesalahannya. Oke, next. Melaksanakan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya, ketika anak melakukan kesalahan, sebagai contoh di kelas saya kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada ketika saya mendapatkan laporan dari petugas kebersihan, keesok harinya, hari Seninnya, kebetulan terjadi hari Sabtu. Hari Seninnya saya panggil ketiga siswa tersebut. Saya tanyain, itu apa masalahnya, kok bisa nyerakin kursi sampai ditidurkan semua, berantakan pokoknya. Karena kebetulan saya ada dikirimi video oleh salah satu teman saya, jadi mereka tidak bisa mengelak. Tetapi video itu belum saya tunjukkan ke mereka. Saya hanya menanyakan saja, coba jawab dengan jujur, siapa yang hari Sabtu kemarin nyerakin kursi sama meja di kelas. Nah, kemudian ketiga siswa itu ngaku akhirnya. Saya tanyain, mengapa ini kalian lakukan seperti itu? Katanya sambil nunggu jemputan belum dijemput. Jadi mereka iseng-iseng main dengan menyerahkan kursi, lempar-lemparan seperti itu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, itu yang tindakan yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Saya tanyakan, apakah yang kalian lakukan itu tindakan benar atau salah? Nah, mereka jawab, salah, Mem. Nah, kalau misalnya salah, kenapa masih tetap dilakukan? Ya karena tadi kami bosan nunggu jemputan belum sampai-sampai, pulang jam 10, jam setengah 12 belum dijemput. Nah, itu jawaban mereka. Kemudian yang ketiga, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalian bulan yang lalu kita sudah melakukan atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Salah satunya adalah menghormati orang lain, terus kemudian berbicara sopan, bersikap sopan di sekolah, di kelas, terhadap teman-temannya juga, kemudian jujur. Nah, tetapi kenapa kalian lakukan? Kalau kalian tahu itu salah, kira-kira apa yang bisa kalian perbaiki ke depannya? Nah, mereka jawab, kami tidak akan mengulangi lagi, Mem. Ya. Terus kemudian mereka
membuat perjanjian atau mereka bersedia mempertanggungjawabkan dengan melaksanakan piket kelas untuk menggantikan kesalahan mereka. Nah, artinya dengan melaksanakan segitiga restitusi ini, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Tidak harus kita melakukan kekerasan, meskipun kita tahu anak itu melakukan kesalahan terus kita beri hukuman misalnya seperti apa yang menyakiti fisik, tidak ya. Kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, dengan adapun tahapannya seperti itu tadi. Oke. Mungkin ini tujuan dari tindakan menstabilkan identitas itu adalah membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Iya, dengan mereka mengakui perbuatannya tersebut, itu mereka akan merasa, oh iya, apa yang kami lakukan tadi salah. Oke. Terus kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Adapun tujuannya membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuan. Seperti tadi yang disampaikan dengan mereka setelah itu saya panggil, mereka mengaku mereka melakukan dengan menyerahkan meja kursi di kelas itu bosan menunggu orang tua, menunggu jemputan belum dijemput. Oke. Terus kemudian yang ketiga tindakannya adalah menanyakan keyakinan kelas. Adapun tujuannya murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Iya, salah satunya keyakinan kelas yang sudah kami terapkan itu adalah bersikap sopan santun di kelas, kemudian menghormati orang lain, terus kemudian jujur. Nah, dengan itu saya tanyakan siapa yang hari Sabtu merasa melakukan menyerahkan meja kursi itu, mereka ngaku itu aja sudah menerapkan kesepakatan kelas dengan nilai kebajikan jujur. Terus kemudian itu tadi dengan mereka berusaha tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki kesalahannya dengan melaksanakan piket sebagai konsekuensinya itu sebagai wujud pertanggungjawaban anak-anak yang melakukan kesalahan. Siswa tadi, karena kalau kita melakukan pendekatan kepada anak seperti yang dijelaskan tadi, kita melakukan pendekatan anak yang dua ini, apakah langsung kita melakukan pendekatan atau nanti, karena kalau kita langsung memberikan pendekatan kepada anak yang situ nanti akan sama, terutama di kelas 1 ini. Saya kurang tahu kalau di kelas tinggi karena saya jarang mengajar di kelas tinggi ya. Nah, itu yang sering terjadi di kelas saya. Nah, hal itu biasanya itu berkepanjangan. Kalau kita fokus ke sini mau memperbaiki posisi anak yang ini tadi, nanti yang sebelah situ akan seperti itu juga. Itu di kelas 1 itu sudah istilahnya setiap hari hampir terjadi seperti itu. Apa itu merupakan faktor kesalahan dari guru? Saya mungkin mohon pencerahannya bagaimana cara mengatasi supaya ketika kita itu menjelaskan sebuah materi atau memberikan sesuatu penjelasan kepada siswa tersebut bisa fokus, walaupun mereka mungkin aktif, maksud saya aktif dalam pembelajaran, bukan
ribut yang seperti berantem istilahnya seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Fatminiati. Ini pertanyaan yang super. Bagaimana cara mengatasi siswa ketika guru menjelaskan namun mereka ribut? Iya, tidak semuanya, sebagian. Iya. Iya, itu hal biasa terjadi terutama di kelas rendah. Nah, menurut yang saya peroleh dari Zoom sebelumnya, karena ini juga pernah ditanyakan oleh CGP lain mungkin dari beberapa kabupaten, ya Bu ya, itu bagaimana cara mengatasi anak itu agar tidak ribut ketika guru menjelaskan. Nah, itu dengan mengajak mereka, yang pertama salah satunya ini speaking, itu yang pertama. Terus yang kedua, anak itu memang fokusnya paling lama itu hanya 5 menit. Iya, setelah itu balik lagi itu sudah kodrat anak. Karena kenapa? Kodrat anak itu bermain sambil belajar. Dulu juga saya pernah bertanya sama fasilitator, Pak, kalau murid di sekolah kami anak tidak ada bermain sambil belajar, dia bukan belajarnya Pak, tapi kalau fokus mainnya. Nah, itu kalau fokus mainnya, tapi ambil sisi positifnya, karena tidak semua permainan itu iya, semuanya ada caranya bermain itu tidak ada pelajarannya gitu. Saya pernah yang itu, sama yang saya tanyakan dengan fasilitator, jawabannya seperti itu. Yang pertama itu fokusnya dulu ke anak. Mungkin anak yang pagi-pagi masih suasana pikirannya masih di luar, bisa tidak aja speaking dulu. Speaking itu tidak hanya pas tengah pelajaran atau akhir pelajaran, di awal juga boleh. Yang penting anak itu semangat dulu, bahwa suasana anak itu senang dulu, gembira. Kalau dia sudah senang, pasti dia akan tertarik dengan pelajaran apa saja yang disampaikan oleh gurunya. Itu menurut teori. Karena kenyataannya saya juga kesulitan gitu. Juga mungkin dengan tadi kalau misalnya menegur langsung itu bukan berarti hukuman Bu, tapi bisa itu tadi memanggil setelah mungkin jam istirahat dipanggil. Kenapa sih kok ini ribut? Ada mungkin hal yang menarik mungkin sehingga kalian ribut, misalnya bisa seperti itu. Itu menurut teori yang saya peroleh. Beberapa materi sudah saya uraikan, sudah saya sampaikan. Iya, beberapa Bapak Ibu juga pertanyaan sudah kita selesaikan untuk kesempatan kali ini. Dalam sesi berbagi ini tentunya saya banyak kesalahan dan kekhilafan. Sebelum saya akhiri, sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki diri kita demi kemajuan SD Negeri 16 rumah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang Bapak Ibu telah luangkan untuk mendengarkan sesi berbagi pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Triwajati yang telah memberikan materi tentang berbagi aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita laksanakan atau kita terapkan di SD kita ini. Baiklah, kita menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama melapaskan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini tentu banyak kekurangan dan kegelapan. Saya selaku pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fatah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Masih, Ya Rafiq, Ya Hafiz, Ya Mudir, Ya Syakir, Ya Zakir, Ya Hasan, Ya Ahmad, Ya Hakim, Ya Qadir, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Qasim, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Wali, Ya Hafiz, Ya Muqis, Ya Hasyim, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Waqif, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Wasir, Ya Hakim, Ya Wahid, Ya Batin, Ya Hakim, Ya Syahid, Ya Ghafur, Ya Wakil, Ya Qawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatminiati, rekan kerja dari Ibu Triwijayanti yang merupakan guru penggerak dari SD Negeri 16 Seluma, Provinsi Bengkulu. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, banyak sekali kemajuan yang dialami oleh Ibu Triwijayanti, seperti lebih disiplin, lebih kreatif, inovatif dalam melakukan pembelajaran, sehingga siswa sangat semangat sekali mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Triwijayanti. Untuk Ibu Triwijayanti, pacu terus semangatmu untuk menyukseskan anak didik kita menjadi pelajar Pancasila. Lanjutkan perjuanganmu dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Cahaya Giovanita, kelas 2A. Saya akan memberikan refleksi tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat. Saya merasa senang kelas menjadi lebih nyaman, bersih, dan belajar pun menjadi sangat menyenangkan karena semua warga kelas telah melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kami buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.